Davin Ahmad Sofyan, 28 tahun, berharap masih akan ada keadilan pasca peristiwa yang dialami istrinya hingga meninggal dunia. Davin menceritakan dalam akun media sosial TikTok jika istrinya Nira Pranita Asih, 31 tahun, meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernapasan. Davin mengaku peristiwa berawal dari saat istrinya memutuskan cabut gigi bungsu pada 28 Desember 2023 lalu. Sebelumnya, istrinya mengeluh pusing dan tidak nyaman dengan kondisi giginya hingga akhirnya mendatangi klinik gigi yang ada di Walikukun. Hasil konsul, ia dan istrinya diarahkan untuk foto ronsen di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen. Hasil ronsen dibawa kembali ke klinik. Diketahui gigi bungsu bagian belakang miring ke kiri, sehingga disarankan dokter di klinik tersebut untuk cabut gigi bungsu. Sampaikan awal peristiwa itu seperti apa, Mas? Awal mulanya itu kita cabut gigi di dokter klinik ada di Walikukun. Waktu itu kita konsultasikan bahwasanya gigi bungsu ini apakah normal atau tidak. Ternyata setelah hasil ronsen yang kita bawakan tersebut menormalkan bahwasanya gigi ini harus dicabut, yang menimbulkan sakit kepala itu sendiri adalah gigi bungsu tersebut. Kalau hasil selanjutnya setelah pasca dicabut gigi tersebut timbullah bengkak gigi di bagian belakang. Pada akhirnya itu kita lakukan observasi, kita tetap meminum obat yang dianjurkan oleh dokter tersebut. Yang dibawakan itu salah satunya amoxicillin yang diminum oleh istri saya. Waktu itu setelah 2 hari bengkak semakin membesar dan akhirnya saya putuskan untuk membawa istri saya ke Rumah Sakit Panjiwaloyo Solo. Alhasil radang itu sendiri diketahui di Rumah Sakit Panjiwaloyo tersebut. Alhasil istri saya dirawat untuk rawat jalan. Setelah rawat jalan tersebut, radang tersebut tidak semakin membaik tapi semakin memburuk, dan akhirnya saya larikan ke Rumah Sakit JH Solo. Alhasil radang tersebut sudah mulai membengkak sampai leher. Di hari yang ke tanggal 1 Januari kita pulang ke Ngawi dan akhirnya kita konsultan lagi ke Dr. Nugroho. Ya disitulah Dr. Nugroho mengasih tahu kami bahwasanya infeksi ini sudah menjalar kemana-mana. Sekarang harus kita opnam secepat mungkin untuk menolong pertama kali. Oke dokter, saya ngikut jenengan dokter. Itu kita opnam semalaman, ternyata infeksi itu sudah menjalar ke bagian leher dan timbullah sesak nafas. Dan akhirnya kami disarankan oleh dokter Nugroho untuk ke rumah sakit yang lebih memungkinkan atau yang dibahasakan lebih besar. Akhirnya saya sendiri dan istri mengiyakan itu tersebut dan akhirnya kita ke rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Ya disitulah kita ditangani oleh Dr. Ahok. Dr. Ahok itu oleh dokter bedah mulut, spesialis bedah mulut, dan ditangani oleh dengan Dr. Joni Tem, yaitu dokter bedah umum. Disitu dokter mengobservasi semua tentang masalah infeksi tersebut, dan alhasil infeksi tersebut sudah masuk di bagian leher dan harus ada tindakan bedah di bagian leher. Setelah bedah tersebut dilakukan sekitar tanggal 15 Januari ditemukanlah infeksi lagi di saluran pernafasan. Hasil harus diobservasi dengan adanya cairan-cairan di rongga paru. Akhirnya observasi itu terjadi, bikinlah operasi WSD di bagian paru di bagian kanan. Ternyata setelah di CT scan Lora, ternyata di bagian kanan pun harus dilakukan WSD untuk melakukan
mengeluarkan cairan-cairan tersebut. Hasil WC itu dilakukan, cairan sebanyak 2 liter kurang lebih nanah tersebut di rongga paru. Observasi lagi sampai WC itu dilepas dan diobservasi apakah masih timbul sesak nafas, dan ternyata H+3 setelah WC dilepas kita pulang di rumah, kita dibolehkan pulang ke rumah. Nah, kita pulang semalam di rumah Ngawi dan akhirnya timbullah sesak lagi besok harinya. Kembalilah lagi kita ke dokter pun kembali. Akhirnya kita dianjurkan untuk opnam kembali untuk observasi masalah torak tersebut, paru tersebut. Hasil dari dokter Solikan kembali tidak ada opsi lain selain harus operasi torakotomi. Setelah itu kita dipertemukan oleh dokter Subandrio, dokter spesialis torakotomi dan BPKV. Dari situ kita bertemu dengan dokter torak tersebut, kita konsultasi masalah paru tersebut. Ternyata paru tersebut sudah terinfeksi dan berselaput. Dan hasilnya operasi torak itu harus dilakukan secara secepat mungkin karena menimbulkan sesak nafas yang sangat membahayakan bagi pasien. Nah, di situ saya diajak berkoordinasi masalah apa saja nanti yang bisa terjadi setelah pasca operasi torakotomi ini. Bisa terjadi meninggal dunia dan lain-lain. Hasil sekitar tanggal 30 Februari kita melakukan operasi torakotomi. Alhamdulillah semua lancar, tapi semua kita dikembalikan ke pasien lagi, kembali ke ICU, harus menggunakan alat ventilator, alat bantu nafas. Setelah alat bantu nafas itu dipasang, ternyata kemungkinan keburuk yang saya tidak inginkan terjadi. Istri saya ketergantungan oleh alat bantu nafas ventilator tersebut. Timbullah masalah-masalah di mana ventilator tersebut tidak bisa lepas dari istri saya. Pada akhirnya pihak rumah sakit mengajukan saya untuk mengubangi dari istri saya yang dinamakan alat bantu nafas yang lewat leher. Akhirnya suami pun dilakukan oleh dokter indikasi pada umum, di mana yang menanggung segala sesuatu tentang pada suami tersebut. Dan akhirnya pada suami dilakukan setelah istri saya sudah mulai bisa melakukan nafas secara baik. Dan akhirnya pindahlah kami di ICU, pindah ke kamar bangsa selama kurang lebih 1 minggu tersebut. Setelah dari kamar bangsal tersebut kita dianjurkan untuk rawat jalan. Setelah rawat jalan kita dirawat, saya merawat istri saya di rumah Solo Fajarinah Baturan. Di situ setelah perjalanan menyunding, makan lewat selang dan sebagainya, timbullah lagi sesak nafas. Dimana waktu itu hamil 15 lebaran istri saya mulai sesak nafas lagi, dan hasil harus masuk rumah sakit lagi dan diobservasi lagi. Ternyata di paru masih ada kabut-kabut tersebut. Di jalur pernafasannya pun ada banyak dahak-dahak yang masih di bagian saluran pernafasan tersebut. Dan hasil observasi itu dilakukan berjalan dengan lancar. Istri saya sudah mulai membaik. Hamin 2 lebaran kita dianjurkan untuk pulang untuk rawat jalan. Sampai di mana tanggal 27 April 2024 istri saya menghembuskan nafasnya dan timbullah sesak nafas itu terjadi. Saya bawa lagi ke rumah sakit Solo dan menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Dr. Uni. Upaya mencari keadilan ini ke dokter awal yang menangani seperti apa kemarin? Waktu kemarin saya mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi tersebut itu bahwasanya kalau dia sudah melakukan sesuai SOP-nya, dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya. Langkah selanjutnya yang akan jenengan ambil apa, Mas?
langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya. Bagaimana dia harus merasakan pedihnya keluarga saya kehilangan istri saya. Saya akan maju ke ranah hukum sendiri seperti itu. Menyikapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Dr. Yudono mengaku telah melakukan klarifikasi kepada pihak dokter yang bersangkutan. Diketahui kegiatan cabut gigi dilakukan di klinik pribadi dokter. Kadinkes juga mengakui jika Dr. Gigi Sylvia Wardah juga merupakan salah satu dokter di RSUD Mantingan. Di TikTok itu salah satu yang diduga menjadi korban dari dokter gigi itu seperti apa? Oh ya, kami sudah memanggil yang bersangkutan tadi karena kami baru mendapat informasi kemarinnya ya, karena kemarin kami harus masih keluar dan ketemunya tadi. Ya, memang secara kronologis kami masih butuh beberapa informasi karena terkait pasien yang ditangani oleh tapi itu belum lengkap sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail. Sementara hasil klarifikasi tadi seperti apa, Pak? Memang beliau yang menangani ya awal menangani. Tapi yang berikutnya kan ada beberapa dokter yang menangani kita ya, dokter umum termasuk yang di dokter umum di sana dirawat sekian lama kita harus mendapatkan informasi yang lengkap, termasuk tadi juga data kita undang juga dokter Jarda yang kita provinsi di Kabupaten. Dokter Sylvia ini juga dokter di RSUD Mantingan, Pak? Ya, secara kedinasan di Kota Sakit Mantingan, cuman kegiatan yang dilaksanakan kan di Mandiri. Klinik ya? Kliniknya sudah lama atau belum itu, Dok? Sudah lama. Sementara saat sejumlah media mencoba klarifikasi dengan mendatangi klinik dokter gigi yang ada di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren Ngawi, namun klinik tersebut sepi. Meski ada 2 sepeda motor, namun klinik tutup dan tidak ada yang dapat ditemui. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.